Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ayib Pisau. Kali ini kita akan membahas pertanyaan yang selalu ditanyakan teman-teman penggemar pisau cap garpu, pisau herder. Kali ini saya akan membahas spesial hari ini perbedaan pisau ori dan KW dari pisau cap garpu atau F-herder. Pertanyaan yang sering muncul sekitar pisau cap garpu. Yang pertama, yang paling banyak itu, Bang, pisau cap garpu itu harus mengandung magnet atau tidak? Jawabannya tidak harus mengandung magnet. Karena kenapa? Sifat magnetis pada pisau cap garpu itu terjadi karena proses pembuatan atau proses produksinya. Sifat magnetis itu terjadi karena proses grinding searah, ya, atau bisa seperti ini. Ini kalau dia untuk buat grindnya ini dia seperti ini. Lengkapnya nanti saya kasih link video proses pembuatannya. Jadi dia proses sifat magnetis ini dia tidak abadi, atau selama pisau ini ada, dia ada, itu tidak abadi. Dia bisa hilang dari proses asah, dari gesekan. Sebagai contoh, untuk menimbulkan sifat magnetis bisa dibuat, kita bisa pakai alat ini. Alat ini murah. Jadi dulu ceritanya ada teman importer F-herder, itu adiknya sendiri yang impor dari Jerman. Jadi produk dia, pisau-pisau dia yang ori-ori gini banyak dikembaliin orang karena tidak mengandung magnet atau kecil magnetnya, sifat magnetisnya sangat kecil. Jadi saya sarani beli alat ini namanya The Magnetizer. Jadi apapun yang bahan karbon, bahan besi bisa dibikin magnet. Contohnya nih, ini garpu asli ya, kita jadiin. Oke, mengandung magnet kan? Jadi sifat magnetis itu bukan indikasi bahwa pisau cap garpu itu ori atau tidak. Tidak ada sifat magnetis, pisau itu tetap ori. Sip. Pertanyaan kedua yang biasanya ditanyakan oleh penggemar pisau cap garpu atau herder, Bang, handle-nya itu harus koclak nggak, Bang? Karena kalau di tempat kami, kalau handle-nya nggak koclak, berarti KW. Ini contohnya ya. Saya udah ribuan pegang F-herder atau cap garpu, dari yang paling tua dari tahun 1800-an sampai yang tahun 1900, sampai yang tahun 2000, sampai yang sekarang ini, alhamdulillah belum pernah nemu pisau F-herder yang koclak. Kok seperti itu, Om? Ya karena kebiasaan kita orang timur ini, pisau-pisau ini biasa dibawa untuk pergi atau ke hutan. Jadi kebiasaan kita orang timur ini dibongkar, handle-nya dibongkar, biasa dimasukin barang-barang mistik atau barang-barang klinik, dibongkar dimasukin, makanya dia ada rongga udara atau ya apalah, jadi di kocak dia ada ini. Jadi itu tidak benar ya. Sip. Nomor 3, Bang, handle-nya harus warna ini ya? Enggak. Di luar negeri selain Indonesia cuma ada handle warna ini loh, namanya kayu rosewood atau saya lupa namanya, pokoknya rosewood. Tapi di luar negeri, di Timur Tengah dan di Amerika, ada yang tipe klasik, dia handle-nya sama kayak ini, black walnut. Jadi nanti jangan heran, jangan kaget kalau seandainya ada yang masuk pakai handle tipe klasik, handle-nya hitam, kemungkinan kayu black walnut. Oke, sip. Nomor 4 biasanya, Bang, markingnya harus sempurna ya? Jawabannya tidak. Nanti di akhir video
saya kasih tahu, saya kasih pengetahuan bahwa kenapa marking itu harus tidak sempurna dan apa patokan yang sangat diperlukan untuk identifikasi bahwa Everder kita itu ori atau KW. Balik lagi, marking yang harus sempurna. Lihat ya, ini sempurna markingnya kalau yang terbaru. Zoom. Nah, ini sempurna ya kalau untuk tipe-tipe terbaru. Ini di laser atau di ini. Nah, ini nih agak kurang sempurna karena ininya tertumpuk. Oke. Kalau ini ya ini sempurna. Ini yang KW loh teman-teman semuanya ya. Ini yang KW ya. Ingat markingnya tidak sempurna. Bingung kan? Ada juga pisau yang masuk Indonesia itu markingnya sangat berantakan. Tapi barangnya ori loh. Ada sahabat saya itu yang masukin dari Amerika. Markingnya sampai kadang ada 4 atau 3 biji. Bahkan ada yang tidak sempurna, cuma ada sepotong. Tapi barangnya ori. Jadi ceritanya itu barang-barang untuk amal. Untuk amal. Orang Herder aja bingung. Kok bisa sampai Indonesia? Seharusnya barang itu dibuat untuk amal. Saya setelah ngobrol-ngobrol sama teman saya, ternyata the power of orang dalam. Jadi dia ada orang dalam di dalam pabrik, entah saudara dia, entah teman-teman dia. Dia bisa masukin pisau Everder yang markingnya cacat atau memang dari pabrik. Bilahnya ori, hanya markingnya. Barangnya ori. Dan harganya asik itu, harganya miring, bisa selisih 100 ribuan dari yang bilah-bilah normal. Oke. Nomor 5. Nah, nomor 5 ini sangat krusial ya teman-teman sekalian, khususnya untuk pisau-pisau seri-seri lawas, seri-seri yang antik-antik collector item gini. Ini paling banyak dipalsukan atau dibuat secara handmade atau dibuat agak-agak mirip. Nomor 5 tadi, blaster harus rapi. Benar, harus rapi. Ini ya contoh yang ori. Di zoom. Ini contoh yang ori ya. Yang ori, rapi, mulus, yang nggak ada bekas grinding atau bekas las. Putingnya atau tanknya juga sempurna. Nih ya. Ini untuk yang tipe lawas. Yang pertama ya, dia jadi silinder, agak pipih dan ada grip selang-seling di bawah dan di atasnya. Ini tipe retail. Nah, ini tipe retail, tipe yang dianggap tua. Ini awal-awal tahun 1900. Kalau yang ini tadi, ini tahun 1980-an ini. Tipe retail, jelas ya. Jadi dia sininya cembung sempurna. Sebenarnya ini kalau tipenya seperti ini, ininya kembung juga kayak gini. Ini kan table knife, jadi ya disesuaikan dengan handle-nya. Tipe terbaru dia tanknya seperti ini. Seperti ini tipenya. Tipe terbaru. Nah, biasanya yang terbaru ada serinya juga, ada nomor-nomor menandakan waktu produksi, entah apa ya. Nah, terus lagi kalau ada yang tahun 90-an, produksi yang tahun 90-an, dia tanknya sama seperti ini, dia lebih gemuk. Tanknya lebih gemuk. Oke. Jadi ada 3 tipe tank atau puting dari Everder. Ini yang dianggap tipe tertua. Yang ini tua juga ini. Ada yang awal 1900-an, ada juga yang seperti ini. Kalau salah ukuran 7, 8, 9, 12, ada yang seperti ini. Silinder, pipih. Nah, ini untuk tipe-tipe terbaru. Ada 3. Dan tank ini harus benar-benar diperhatikan, teman-teman semuanya ya. Karena finalnya,
pisau Everder ini setelah marking meragukan atau dia kurang cakep atau kurang sempurna, kita lihat tanknya. Lihat tank, harus lihat tank. Biasanya kalau ori pasti sempurna. Bedakan lagi dengan yang KW. Ini KW ya teman-teman. Lihat tanknya sama putingnya. Oke, polos ya, nggak rapi dan nggak sempurna. Biasanya dilas ini. Jadi dia cuma buat topi kayak gini. Nanti kan dia masuk handle, ketutup. Jadi cuma kelihatan ini. Kalau dibuka dia seperti ini. Ada juga yang maker atau pandai yang udah pinter, dia buat oval kayak gini, sempurna kayak gini. Ada juga. Disitulah butuh jam terbang yang lumayan tinggi. Jadi emang nggak sembarangan bisa tahu. Ini juga ya teman-teman. Ini KW nih. Saya buka ya. Ini KW ya. Lihat tanknya. Ini hampir sama kayak ini. Hampir sama. Tank dan blasternya hampir sama. Cuma yang membedakan, lihat ini sempurna ya, bulatnya oval-oval sempurna. Kalau ini coba teman-teman perhatikan. Ya. Ada bekas las. Tidak sempurna. Terus juga nih gompel nih. Kelihatan kan? Fokus coba, difokus. Oke. Ini nggak sempurna. Ini KW loh teman-teman. Stop. Nomor 6. Handle biasanya kalau yang versi lawas dia ada beberapa macam ya. Kelihatan nggak? Ini cakram buka kurung, tutup, buka kurung, titik, tutup kurung. Ini bulat. Nah ini bekas bekas bubut kayunya ini, handle-nya ini, bekas bubut kayunya ini. Ini oke ya. Nah, kalau yang ini variasinya banyak loh ini. Ini 245, ada 5, ada 6 cakramnya, ada 7. Terakhir pernah saya lihat itu ada 8 cakramnya, ada punya teman juga. Ada 8. Kalau yang terbaru dia polos. Ada lagi dia yang awal-awal tahun 90, dia ada titik 1. Ada titik 1. Oke teman-teman, belum. Intinya jangan lupa perhatikan blaster, tank. Syukur-syukur kalau markingnya sudah sempurna. Berarti kalau kita udah yakin, ori, nggak perlu dibongkar. Tapi kalau mau memastikan benar, biar nggak keciwu, dibongkar, lihat blaster. Ada blaster. Oke teman-teman, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap. Semoga dapat membantu teman-teman dalam memilih pisau Everder atau cap garpu yang original. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.